Assalamualaikum Pak Odang. Waalaikumsalam. Aduh Pak Odang, apa kabar Pak Odang? Alhamdulillah dalam Sehat saat ya? ini berikan kesehatan. Saya senang hati banget undang Pak Odang ke sini untuk ngobrol-ngobrol di Dialog Rukun, Kang. Dan ini memang dengan serius ceritanya, Iya. anak muda untuk menciptakan ini dalam rangka istilahnya itu apa ya? Gimana caranya kita menyampaikan sebuah informasi? Informasi itu yang sifatnya bersumber daripada profil, daripada lembaga dan lain. Menurut Pak Odang bagaimana ini dialog rukun, Pak? Kalau menurut saya ini sesuatu yang tidak terbayang sih. Tidak terbayang. Tidak terbayang, Tidak terbayang. sama sekali sama Pak Odang. Iya, karena kan ini sesuai dengan zaman era globalisasi sekarang. Ini kan kita mau tidak mau ya, dengan adanya podcast ini adalah sesuatu penyampaian Iya. kepada masyarakat luas sebetulnya kan. Dan siapa sih yang bisa menciptakan ini di lingkungan RW 02? Kalau menurut saya kan tidak terbayang sama sekali. Jauh dari bayangan itu. Iya. Tapi ini sekarang terjadi kayak begini, ini sesuatu kayak mimpi ya. Kayak mimpi, kita bisa podcast, kita bisa menyampaikan aspirasi lewat YouTube, lewat apa kan. Dan kita juga sedikitnya harus belajar berarti kan. Harus belajar untuk bagaimana menyampaikan kepada masyarakat umum dengan pengalaman dan wawasan kan mungkin ya gitu. Iya. Karena tidak gampang menurut saya. Iya. Bicara kayak di podcast gini tidak gampang kan, kita tidak bisa salah bicara kan. Iya. Tapi paling tidak dasar kita kita pengen terciptanya keterbukaan, Pak. Keterbukaan yang memang dasarnya yang namanya komunikasi atau informasi ternyata penting ya zaman sekarang, Pak Odang. Penting. Sangat sekali penting. Penting. Karena kalau ada istilah miskomunikasi kan jadinya apa? Betul. Kan gitu. Jadi apa namanya, bawa petaka lah ya. Iya. Tidak sedikit ya jangan cukup jauh di rumah tangga aja, kalau miskomunikasi antara suami istri kan akan terjadi sesuatu. Iya, betul. Ini hanya karena komunikasi. Hanya karena komunikasi. Makanya kan apalagi ini skupnya kita di masyarakat ya. Iya. Ini komunikasinya harus jelas. Iya. Harus jelas, harus benar, dan bisa diterima kan. Bisa diterima. Mudah-mudahan juga ini obrolan-obrolan yang selalu ada di dialog rukun ini memang paling tidak ada inspirasinya, ada edukasinya. Ya paling tidak jadi bisa dikonsumsi secara positif lah buat khususnya warga RW 02. Iya. Ya Pak Odang. Dan kita ngobrol-ngobrol bisa sambil ngerokok, Pak Odang, bisa santai. Bebas, ya. Silakan minum. Saya ngerokoknya ini Kang, Bonds. Oh gitu ya? Bonds ya. Nanti Pak Odang bisa coba. Bisa ya? Iya. Pak Saya Odang. kan bawa ini tapi bukan itu. Oh bukan. Pak Odang, boleh nggak saya tanya yang pertama? Pak Odang pakai baju DGI. Ya. DG apa itu Pak Odang? Dini Group. Dini Group. Jadi ini di bidang umroh. Di bidang umroh, travel. Travel umroh. Oh ya? Karena saya masih sekarang juga masih jadi apa namanya? Jadi bagian daripada travel umroh. Kalau sekarang namanya Samira. Samira. Kalau dulu DGI, jadi Dini Group. Dini Group itu istrinya Ustadz Pak Uji yang punya travel. Istrinya. Udah lama berarti ini Bang? Ya. Udah lama berarti DGI ini? Sudah lama. Sudah lama. Kantornya di Jakarta. Dan dulu buka cabang di Bandung. Gitu.
Tapi nggak iklan ini ya, cuman perjalanan saya aja. Oh, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi memang Pak Udang ternyata eksis juga di GA ya. Nyebutnya DGI ya. DGI ya. Tadi apa? DGI itu? Group. Oh, Dini Group Indonesia. iya. Pak Udang tuh kalau nggak salah mantan pencipta pesawat deh. Bukan pencipta ya, saya pernah bekerja di satu perusahaan industri pesawat terbang. Oh iya, Ya kan? Iya. Dulu itu namanya Lipnur, terus ganti jadi Nurtanio, ganti jadi IPTN ya. Iya. Nah, setelah itu ganti Presiden Pak Gus Dur jadi PTDI, Dirgantara Indonesia. Gitu. Di 4 fase pergantian nama itu Pak Udang sudah masuk di IPTN dulu. Oh, pas waktu namanya IPTN Pak Udang masuk. Lu cukup lama juga Pak Udang ya? Lama. Saya tuh 34 tahun lebih 4 bulan kalau nggak salah. Wah, ya lama pisan ya. Sebelumnya saya di LIPI setahun. Oh. Nah, jadi perjalanannya itu saya lagi kerja di LIPI, ada panggilan dari PTDI ya, di IPTN waktu itu. Saya ikut tes selama 3 bulan tuh tesnya. Nah, dan alhamdulillah saya diterima ya di situ. Terus masuk lagi diklat saya setahun di situ. Oh. Ya, di diklat. Saya diklat di situ spesialis komposit. Spesialis komposit. Yang pada waktu itu baru Teknologi baru yang namanya komposit. Apa tuh Pak, sedikit Pak? Komposit itu kan kalau di pesawat adanya di interior. Yang dipasang gitu kan. Nah di situ juga ada macam-macam fungsi ya. Iya. Ada macam fungsi. Terus di samping keindahan ya, karena yang namanya interior kayak gitu juga untuk keamanan. Wow. Nah, itu vital juga sih sebetulnya. Vital Ya. Dan pesawat Pak. Pesawat. jadi Bapak paling tidak buat saya itu putra bangsa Pak, yang memang andil waktu itu. Sebetulnya gini ya, perjalanan ya sebetulnya. Berjalanan Pak. Karena kita juga dari kita belajar di sekolah sampai kita masuk ke satu perusahaan itu, harusnya saya di minyak sebetulnya, di Caltex saya harusnya. Sempat tapi di Caltex. Teman-teman di Caltex semua. Cuman waktu itu saya mau ikut ujian di Jakarta, waktu itu di Kebon Sirih ya. Ada orang tua angkat saya tidak boleh. Jadi gini, saya tuh tidur, makan di tempatnya teman saya. Di Dago di situ, saya lama di situ. Di Bang Bayang. Bang Bayang ya. Lama saya di situ. Iya. Jadi saya kerja di situ terus bilang, ini gimana nih? Kita harus ke Caltex ya, ke Sumatera nih gimana? Wah, janganlah. Di sini juga masih banyak pekerjaan gitu kan. Iya sih. Jauh teuing artinya mungkin ya. Melang, Hariwang ya. Iya bakal Caltex makan laut, Kang. Iya, itu kan minyak kan? Minyak ya. Minyak. Kalau sekarang Chevron ya. Chevron. Terus Sinox, NOC. Jauh ya. Jangan salah. Aduh, melangkang benar. Teman-teman saya Chevron sekarang, wah jauh lah. Nah, terus tadi jadi akhirnya pilihan ya, dan qadarullah Akang ini masuklah LIPI. Masuk LIPI. Nah, waktu itu saya dipersiapkan untuk bikin night vision buat pesanan Hankam. Jadi night vision itu dari optik ya, surat optik
itu yang apa namanya? Karena itu ada berkaitannya dengan ilmu saya, karena ilmu saya itu dari instrumen dulu kan, Iya. ya dari instrumen. Nah, saya dipanggil apa dimasukkan ke LIPI itu adalah yaitu untuk ada berkaitan sama ilmu di situ, karena di situ ada ahli gelas, Oh. SAIG sekolah ahli logam dan gelas kan gitu. Iya, iya, iya. Kan nggak ada kan, Iya. jarang nggak ada. Hmm. Politeknik kan itu yang adanya. Nah ini jadi di situ saya dari 70 yang diterima tuh 5 orang waktu itu. Termasuk Bapak. Ya itu ketat juga sebetulnya. Cuman ya kita apa ya mungkin perjalanan juga. Saya juga cuma 1 tahun kan ditinggalin juga sama saya. Jadi saya pengen juga menggali ilmu pesawat terbang kan gitu. Oh, ada juga Ya, waktu itu penasaran Bapak karena waktu itu. apa ya? Waktu itu banyak yang disekolahin ya, Iya. keluar negeri kan gitu. Ini kayaknya ini bagus ya gitu ya. Ini bagus dan ini adalah pengalaman yang tidak ada. Artinya tidak ada sangkut paut dengan ilmu saya gitu. Kan gitu. Jadi kita ini kebawa arus ke situ kan. Kan susah kalau mau masuk ke situ kan susah. 1000 banding 1 loh Pak Ya, waktu nggak itu. gampang, kan? Sangat susah. Dan waktu itu juga itu digodok dulu. Digodok dulu sama Polau di sana. Makan kayak apa harus 5 menit selesai. Semi militer aja udah. Gila lah. Gila itu. Makanya kita digojol dalam itu 1 tahun ya saya kebetulan juga saya anehnya juga dari banyak orang itu cuman 2 yang masuk ke komposit di apa namanya di cut Yang salah satunya adalah Bapak. saya sama teman saya satu lulusan sekolah. Saya juga kok bisa begini ya bilangnya. Dia juga di LIPI juga. Jadi Satu alumnus, ya satu alumnus. Jadi gini. satu pekerjaan juga. Nah. Saya waktu mau testing, saya minta izin kepada atasan. Ada yang meninggal saudara saya di Tasik kan gitu. Padahal saya nggak punya saudara di Tasik kan. Terus. Ketemulah di tempat itu, di tempat testing kan ketemu sama teman saya. Loh, kamu ada di sini? Kamu juga ngapain di sini? Ikut tes, emang saya ada panggilan, saya juga ada panggilan. Terus gimana nih? Udahlah, kita cari selamat aja nih, supaya kita juga kalau tidak lulus ya, gimana? Kalau lulus aman kan? Iya. Berusaha sampai mau lulus seperti apa? 3 bulan, bukan seminggu 2 minggu kita. Jadi kita apa? Psikotes tunggu, job test tunggu, terus medical test tunggu kan. Nah yang terakhir medical test yang berat. Iya. Berat itu. Iya. Semua kita ditelanjangi. Periksa tuh. Artinya kita udah selamatlah di situ ya. Masuklah. Nih. Udah masuk kita kan punya tanggung jawab nih. Tanggung jawab pekerjaan. Iya kan? Iya. Gimana ngomongnya? Kita bicara hati ke hati aja. Ya, bos saya bilang gini, itu pilihan Pak, hidup itu pilihan. Dia bilang gitu. Saya tidak bisa menahan Bapak di sini. Apa saya bisa jamin hidup Bapak akan sejahtera di sini kan gitu. Ini tinggal Bapak yang pilih. Bapak sudah pengorbanan seperti itu. Kalau Bapak tidak ambil, menurut saya sayang. Tapi gimana dengan pekerjaan saya di sini? Kan gitu. Ya memang itu sesuatu sangat kehilangan buat saya. Dilema karena LIPI pun sangat bonafit waktu itu Pak. Iya. Bukan main-main ya, artinya memilih waktu itu dilema ya.
Waktu itu ada SPJ ke daerah apa apa ya, BSD ya. Nah, kan sekarang udah kota Udah kota metropolitan ya. banget lah Tipe 70 Kang, rumahnya dikasihnya. di sana. Bayangin. Tahun- Satu komplek LIPI itu kasih rumah tipe 70. Bukan Tahun tipe- berapa ya waktu 80-an, ada 90 lah. tahun 81 lah. Pak Odang masih bujang waktu itu. Oh, kan. Masih keren lah. Masih kencang lah kulit saya. Kelihatan warga sekarang. Keren, keserbutan sih gak ada. Wah, dulu tuh LIPI. Dulu kumisan Kang Adi saya. Oh ya. Kumisan. Oh, Serem lah kata orang. oh gitu. Tapi Pak Odang memang artinya dasarnya itu bisa dibilang teknis, ya. Teknik. Teknik saya. Teknik. Kalau jadi gini ya, mekanik iya, Hmm. terus elektrik iya sih. Oh, Cuma saya perdalam di mekanik. Saya perdalam di situ. mechanical electrical Mechanical engineering lah ya. Boy, Iya, gila. kan gitu. Oke. Nah. Jadi saya sebetulnya kayak sampah nyangkut hidup saya. Kira. Sampah nyangkut. Iya. Kan saya nggak tahu tujuan mau. Kalau tujuan gini ya, saya sekolah, Heeh. saya keluar sekolah, saya tujuan mau masuk ke perusahaan ini, gitu kan? Ada cita-cita gitu. Ya? Harusnya. Harus ada. Kan? Iya. Kan ini nggak ada. Ngageleyeng Nggak gitu. yang nyangkut di sini. Aduh, ada lagi nih panggilan lagi. Coba aja saya sampai di mana kemampuan saya. Masuk juga kan? Akhirnya nyangkut juga kan? Iya. Mana saya bilang. Ya juga mampu nggak kan gitu nih. Iya. Kembali iya. lagi. Saya mampu nggak gitu. Iya. Ternyata saya masuknya ke bidang saya lagi. Kan gitu. Nah, jadi tidak asing buat saya. Iya. Artinya tersesat Bapak dalam kenikmatan kalau gitu. Iya. Iya kan? Secara prinsip dasar Bapak sama sekali tidak ada arah waktu itu. Tidak ada. Tapi seperti diarahkan Seperti gitu. diarahkan. Ya, masuk dulu LIPI deh. Ya kan? Setelah LIPI kan nggak sebentar juga kan di LIPI kan ya? Nggak sebentar, nggak gampang Kang. Dan nggak Di situ. gampang juga kan waktu itu tuh salah satu tujuan waktu itu untuk para alumnus yang Iya. baru saja keluar sekolah Banyak, itu ya, tuh cita-cita banyak banget. seperti itu, iya. Ya, iya meten niat Bapak sama sekali. Geus gitu ti LIPI jeblos nanti tersesatnya ke IPTN deh. Gila, Pak. Lucunya apa? Saya udah ditempatkan di workshop ya, workshopnya IPTN ya, PTN waktu itu. Saya dihadapkan dengan satu mesin baru yang belum ada. Yang belum ada sama sekali, artinya buta. Belum ada, buta sama sekali. Teori pun saya nggak tahu, Iya. gitu. Itu didatangkan dari Jerman, Walah. yang namanya otoklat. Oh, kalau Iya. sekarang udah mengenal otoklat ada. Iya. Dulu Baru kali bayangan nggak ada saya. nginjak ke Indonesia kayaknya itu teknologi. Iya, memang baru. Setelah itu di hadapan kita dengan orang Jerman kan. Nah, kebayang nggak? Iya. Orang Jerman bahasa Inggrisnya gitu, saya juga sama kan gitu. Tapi bisa nyambung kan? Iya. Aneh saya juga. Iya. Itu yang saya menarik gitu, Pak. Jadi Pak Odang waktu itu menghadapi satu hal yang baru dan terbaru kan. Terbaru. Dan tantangan juga. Dan tantangan. Iya. Nu kabayangku saya gemper nah eta Pak. Nah artinya gini, Pak Odang pada saat itu pas di saat menghadapi gempernya itu tapi tetap kan berjalan kan. Nah itu apa yang Bapak
waktu itu pegang apa waktu itu? Jadi, Bahasa Inggris jeung orang Jerman kan kabayang, Pak. Iya. Ngeblanknya tuh waktu itu. Jadi kan gini, masalah di dunia itu sebetulnya seberat apapun bisa diselesaikan. Setuju kan? Quote number one. Tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan. Itu dipegang sama Pak Odang. Jelas. Karena kita dalam Islam, ajaran Islam itu punya iman. Kuatkan aja iman. Karena kita semua aja kita ada yang ngatur. Iya. Siapa yang saya bisa begitu? Iya. Siapa saya bisa begini? Kan nggak tahu. Maka sini kan orang nggak boleh sombong tuh di sini. Kalau menurut saya, karena apa sih kesombongan kita? Iya. Karena kita pintar itu kata orang lain. Tidak bisa kita, Kang Adi saya pintar. Iya. Ketawa kan? Iya. Saya bodoh kata orang lain. Iya. Dan ilmu Allah berikan tidak sama. Betul. Dia bisa pintar di situ, tapi bisa bodoh di bidang yang lain, kan gitu. Presiden bisa pintar, tapi presiden tidak bisa bawa beca. Iya. Presiden tidak bisa jualan di pasar. Betul. Mental. Betul. Tukang beca pun sama. Iya. Mang daek dia jadi presiden. Aduh, abdi mah atuh. Moal sangem atuh Den cenah. Tuh. Adil Allah di situ. Iya. Yang disebut adil itu kan itu. Coba kalau tidak adil, tukang beca yang jadi presiden, terus bukulah anu sekolah jadi presiden. Kumaha ramena dunia kan. Papuket sih kan. Orang pasar. Orang di apa namanya? Yang penarik beca. Iya. Orang yang di laut. Iya. Cuman gini Pak, dengan cerita Bapak artinya memang saya akhirnya juga sependapat dengan yang Bapak bicarakan bahwasanya saya artinya akhirnya jadi berpikir bahwa Pak Odang tuh pinter. Ya. Kata siapa? Kata saya. Oh iya. Kata saya. Karena Pak Odang tersesat dalam sebuah pilihan yang gila buat orang itu susah Pak. Dan itu tuh pasti mati-matian orang untuk ngejar ke situ. Tapi Pak Odang dengan dasar tadi bahwasannya saya itu iman kepada yang maha mengatur, tersesatnya itu kepada kelompok-kelompok orang yang gila itu waktu itu. Tapi nggak sampai di situ. Kumaha deui Pak? Saya setelah terjadi itu ya, manusia ada kebosanan. Oh, Ya. iya Bapak mengalami itu. Merasa bosan dan merasa kurang saya. Kurang apa ya? Menantang. Iya, jadi kan ini luas MPTD ini luas. Ilmunya luas. Tidak hanya satu divisi saja, divisi lain juga ada. Waktu itu saya dimasukin diklat lagi 3 bulan untuk kepemimpinan 3 bulan di Gojlong. Di Gojlong kepemimpinan di situ baru lulus setelah skripsinya hasil sidangnya bagus, nilainya harus bagus. Kepemimpinan tuh. Makanya pemimpin itu tidak gampang kalau mengikuti pendidikan kepemimpinan, karena tidak jauh ya memimpin perusahaan, karena kita punya anak buah, sama pemimpin daerah, kita juga punya masyarakat, tidak jauh. Jadi ngambil keputusan kapan, kita harus otoriter kapan, kita harus loyal, ada waktu-waktunya seperti itu. Makanya saya di daerah di sini, kalau rapat itu saya pengen menghasilkan sesuatu. Kalau tidak, buat apa? Kan gitu. Iya. Mohon maaf ya kalau di rapat saya sekeras itu bukan apa-apa. Karena ini harus, apalagi mau ada kemajuan ya. Iya. Tidak stuck di situ. Iya. Dan di sini sosial. Iya. Nah, ini yang jadi berat ya. Tapi kan tetap harus jalan. Iya. Harus bisa jadi. Iya. Karena sepak bola pun 11 orang tidak sama, Pak. Siapa yang jaga gawang, siapa penyerang, siapa bek, libero, apa segala macam kan ada. Ada
Ya, fungsi dan perannya ada, masing-masing ya. ada. Saling oper Oh iya. dan jemput bola, Iya. kan gitu. Tapi kalau kita tidak saling oper, tidak jemput bola, apa jadi? Parebut, Pak. Eleh ke batur. Eleh ku batur. Tuh, kan gitu. Heeh. Nah, setelah itu saya jenuh kan. Jenuh. Ini saya harus tugas lagi di tempat itu. Saya ngelobi ke divisi lain. Wow. Saya lobby ke divisi lain, di situ tes flight. Jadi tes pesawat itu. Jadi di situ penuh dengan kalibrasi ya. Nah, ini ada ilmu juga saya di situ kan. Saya lobby. Oke, Pak Odang. Asal Pak Odang bisa keluar dari divisi ini, dari departemennya, saya siap terima kan gitu. Nah, saya memberanikan diri. Saya bilang ke kepala departemen. Terus jawabannya gini, memang Anda boleh keluar sini, tapi Anda masuk bursa. Jadi bursa itu ditempatkan di tempat yang nggak jelas. Kalau tidak lulus keluar. Keluar dari perusahaan. Dikeluarin. Oke. Iya kan? Oh. Gila, saya bilang. Wah, risiko itu, Pak. Tapi kan saya udah ngomong kan. Ada nego sebelumnya. Kesananya nih. Udah. Tapi kan penentuan di sini. Kepala departemen saya. Bisa nggak? Gitu kan. Nah, kepala departemen nggak ada segampang begitu saja. Karena sudah dididik saya, udah ahli di otoklat di situ kan. Harus ada gantinya dong kalau Iya. Nah, secara politik lah. Iya. Kalau Anda mau pindah sini, udah tahu resikonya kan? Anda masuk bursa dulu, Anda tidak ada hubungan lagi sama saya, karena Anda udah dibuang ke bursa. Kalau Anda tidak lulus, Anda keluar. Udah sanggup. Berat saya. Saya ngobrol sama istri. Gimana mah? Istri saya bilang pilihan ada di Bapak. Kalau Mama kan tidak merasakan kayak apa. Gitu. Iya. Saya haula aja lah. Rezeki itu Tuhan yang ngatur kan gitu. Nah, tes lah saya. Lucunya Kang Hadi, saya dites itu sama beberapa departemen di sini. Kayak gini lah. Saya satu orang dikelilingi sama beberapa departemen di situ. Saya begini, apa yang saya harus nanya sama Pak Odang? Bingung nggak? Loh, orang kudu nanya naon gitu Pak Odang? Iya, mau nanya apa saya? Iya ya. Pak Odang masuk 82. Senior, Saya, ya kalau dibilang ya jauh lah. Gitu. Jauh. Gimana tuh? Udah gini aja lah. Cerita aja Pak Odang. Cerita aja lah. Pak Odang masuk tahun berapa, terus Pak Odang pernah pendidikan apa, terus Pak Odang bikin apa, kan gitu kan? Iya. Ya sudah saya cerita. Itu dari jam 8 pagi sampai istirahat belum selesai, dilanjut. Ini nanya juga percuma saya. Nanya bidang saya nggak tahu. Nanya bidang saya dari workshop, nggak tahu. Apa yang harus tanya? Kayaknya jadi Pak Odang diterima aja lah, udah. Masya gitu. Allah. Dimudahkan gitu Pak Odang. Terus ini gimana Pak? Kan satu tanggung jawab besar nih. Iya. Kalau saya diterima itu harus buktinya juga ada.
Iya dong. Apa yang perlukan Pak Odang? Sekarang juga dibikin suratnya untuk menyatakan Pak Odang diterima di sini dan tinggal pindah ke sini. Kapan mau pindah? Waktu itu saya ingat hari Jumat itu. Hari Jumat saya menghadap ke kepala departemen saya bahwa saya diterima Pak. Balik ini tak? Si bosnya tuh. Gak Jadi mau ngadap saya. jangan diterima deh. Jangan diterima deh. Iya, itu ke situ. Pak Odang benar-benar dimudahkan itu. Terus dia bilang gini, dimanapun kerjasama, dia bilang kan gitu. Aturan segala macam, apalagi ini satu perusahaan, hanya beberapa divisi aja kan gitu. Iya. Kan tiap divisi itu ada kepala divisinya kan. Iya. Saya tidak bisa gimana ya, cuman saya selamat bekerja aja kan gitu. Siap Pak, salaman ya Pak. Hebat. Salaman Pak. Oke Pak. Jadi lucu juga, itu lucu sebetulnya. Nah, dia tuh kan dari ITB ya. Waktu dia masih masuk, tuh sering eksperimen sama saya. Oh, jadi Bapak tuh sparring partnernya dia mungkin atau Iyalah. partner pikiran gitu. Iya. Lawan pikiran lah Iya. paling tidak. Aing kalengitan. Jadi segala sesuatunya pun udah tahu. Saya tahu dia tahu saya. Wow, iya kalau gitu Pak. Kan gitu. Makanya sebetulnya saya masuk bursa juga tidak sepenuhnya masuk bursa sebetulnya. Cuman politiknya aja. Iya, iya. Ya kalau tidak terima mau balik lagi lah. Iya, Gitu gitu pun bisa mau lah Iya. Pak Odang beli. Nah, itu mah cuman gosah aja. Jadi, Iya. makanya saya bilang, nggak sampai di situ. Udah sampai di situ, saya nggak betah asli. Di tempat itu saya Nyatanya itu nggak betah. nggak betah. Jauh sama sekali dengan pekerjaan saya. Alah. Sekarang gini, saya bikin produk, asalnya kan kepuasan saya ada di situ. Iya dong. Ya kan? Nah, sekarang saya hanya memberikan dokumennya kepada produksi. Dokumen teknis gitu. Iya. Jadi yang dikerjakan sama workshop di bawah itu, Iya. saya kasihin, nih kerjain kan gitu. Otaknya di Pak Odang, teknisnya ke orang gitu waktu itu. Enggak juga. Oh, enggak. Sudah ada, cuman saya Oh. ngasihkan doang kan gitu. Oh iya. Nih, Pak Odang turun ini proses ini buat ke workshop ya. Iya. Turunin ini. Ya tinggal ngambil aja dari file saya. Cari-cari file ada, kasihin. Pak Odang nggak betah kayak gitu. Nggak ada bahasa tantangannya apa. Oh. Kan gitu. Benar passionnya beda ya waktu itu. Cuman duduk di meja, Mm-mm. terus saya pilih gambar, pilih itu. Apa ini? Asli saya. Terus gimana dong? Tantangannya mana gitu loh. Kan saya butuh tantangan. Gitu. Iya. Butuh tantangan saya. Kebetulan lagi. Kalau di malah kayak sampah nyangkut saya. Asli. Oh, itu. Ada dari satu divisi tapi beda departemen ya. Saya minta orang, 2 orang. Tunjuklah saya. Pak Odang ikut sama dia. Jadi saya pindah kerja, pindah divisi tetap tapi beda departemen. Di situ sama juga dokumen. Tapi di situ saya disiapkan untuk audit. Audit dokumen pesawat yang saya baru masuk di situ. Saya harus menyiapkan audit yang ditanyakan. Bayangkan.
Kan pekerjaan orang. Iya. Kang Adi nyimpan HP di mana sih? Iya. Cari aja dong di situ kan kayak gitu. Ah. Kan saya tidak menguasai hal itu kan. Oh. Gimana nih? Tapi saya jalani juga. Jalani. Terjadilah demo besar-besaran gitu. Iya. Nah, demo itu belum sampai ke ke pembubaran. Iya, iya. Ya, masih panas di dalam tapi kan Iya, belum iya. keluar. Selagi gitu ada teman saya juga sama satu divisi tapi beda departemen. Iya. Udahlah ikut saya aja lah. Kemana saya bilang? Di situ ada SBU, unit usaha bersama, Iya. tapi punyanya PTD juga. Oke. Ya, itu bikin simulator pesawat CN kayak gitu kan, yang ke Malaysia atau kemana. Gimana sih ini? Bagus juga saya bilang gitu. Bagus juga. Nah, di situ ada perkumpulan juga orang-orang komposit ternyata. Di situ teh yang dibutuhkan teh orang-orang komposit gitu. Reunian yang dong. dulu saya belajar komposit kan. Iya. Nah, tahu saya di komposit jadi ambillah saya. Saya bilang aturannya gimana, saya bilang gampang itu mah, ini cuma pindah departemen aja satu divisi. Kalau pindah divisi kan susah. Iya. Kalau departemen gampang, tinggal minta izin aja. Jadi kalau sepak bola itu dipinjamkan istilahnya. Makanya diizinkan Pak Odang dipinjamkan gitu. Iya, iya, iya. Jadi oke. Saya kerjalah di situ. Kerja di situ. Terjadilah gejolak demonstrasi Besar-besaran waktu itu ya. gitu kan. Iya. Saya waktu itu 2. 2003 sampai 2007 ya kalau nggak salah. Nah, orang lain tuh nggak ada yang kerja. Cuman SBU aja. Nggak, cuman itu SPU aja yang kerja di situ. Yang lain udah di stop kerja. Udah nggak bisa. Jadi di situ udah ditutup pintunya, dijaga sama tentara semua. Iya, iya, iya. Kita pun kerja dijaga tentara. Kita kerja. Saya tidak bisa pulang. Saya pulang itu kalau lihat di luar aman. 2 minggu saya nggak pulang. Diam aja di kantor, Pak. Di kantor. Ditungguin. Iya. Itu dari apa ya? Atang Sanjaya tentaranya itu. Bukan dari kita kan. Jadi di apa namanya? Di cross gitu ya. Iya, iya. Biar nggak ada kenal kan nggak. Iya, iya, iya. Jadi saya bilang gini, Pak, saya ini kan kerja. Tapi kalau kayak kerja kita kayak di penjara gini gimana, Pak? Nggak nyaman ya, Pak ya? Dia bilang gini, jangankan Bapak, saya pun, dia bilang gitu. Dan ini adalah udah memang perjalanan, Pak. Dan saya juga harus menjaga Bapak, keamanan Bapak. Gitu. Jadi saya harus siap. Iya, iya. Aduh. Itu ceritanya gini Kang Adi ya. Itu ada lagi tes yang mau masuk dan tidak mau masuk. Tes lagi. Kalau tidak diterima, Iya. keluar. Ini asli kayak tes pertama masuk PTD. Bayangkan. Nah, waktu kejadian itu kita tidak bisa keluar, tidak makan juga dianterin. Datang guru besar dari UI. Datang kan.
Kita duduk di lantai semua. Ini dalam keadaan darurat ya, genting lah dalam Islam. Pilihan buat bapak-bapak di sini. Bapak kerja juga, siapa yang gaji bapak? Bayangin. Dan bapak juga keluar, jika hak bapak. Dan saya tidak bisa jamin bapak akan bisa digaji. Bayangin kita udah terkurung, kita dibicara kayak begitu. Waduh. Mampus saya bilang ini. Keluar juga kita diarah kan keluar. Wah, ini gimana? Tapi ada satu Pak. Pejuang Pak. Pejuang tidak mengenal lelah. Pejuang tidak mengenal gaji. Pejuang tidak mengenal makan. Satu hati nurani Bapak ada di mana? Bapak masih ada hati nurani di sini untuk mempertahankan perusahaan ini, aset-aset ini. Kalau Bapak-bapak keluar ini habis lah aset ini. Tapi kalau Bapak masih ada nurani sedikit, punya ada apa namanya, kedepannya anak cucu kita seperti apa, kan seperti itu. Dan ini adalah teknologi Pak, tidak ada di pasaran. Karena semua negara di luar kayak Singapura, kayak apa, Malaysia, kayak Jepang, kayak gitu kan. Nah, ini adalah mereka itu keinginannya kayak seperti ini. Jadi Indonesia gak boleh maju kayak gitu. Karena udah apa, semua itu teknologinya udah terlewati sama Indonesia. Gitu kan. Sampai Mitsubishi pun pesan stabilizer buat F-16 tuh Udah ke kita ya. di kita. Karena di Korea tidak bisa, tidak mampu orang Korea. Di kita mampu, alhamdulillah. Pinter kan orang kita ini. Iya. Karena orang kita ini di mana-mana ada. Asli. Ada ya. Inggris, Jerman, Amerika. Iya. Apalagi yang negara-negara kecil kayak gitu. Nah, jadi alih teknologi dari Boeing kan. Iya. Dari perusahaan-perusahaan begitu CN 235 kalau salah ya. Iya, 235. Atau 250. Nah, perusahaan di Belanda kan tutup. Tutup. Karena tersaingi oleh Indonesia. Iya. Makanya disitulah ada 250 dijegal. Karena itu baru pertama di dunia fly by wire itu ada di IPTN di Indonesia. Di Indonesia ya. Senior kita tuh pintar Pak semuanya. Gitu. Dan waktu itu tahun berapa waktu terakhir 2007 artinya. 2007 itu udah stop semua. Stop semua. Jadi berhentilah. Berhenti ya semua. Kecuali ya. ada Sub vendor aja ada. masih Yang berjalan. lain udah mati. Dan Pak Odang waktu itu bagaimana? Masih lanjut di Karena saya di psikotes job test masuk interview Pak. ya. Jadi interview, kita di interview, posisi Bapak di mana sekarang? Posisi saya ada di dalam. Kenapa di dalam? Sedangkan ini kan udah di Blok ya. blok semua. Kita ada di luar. Dulu bekas lead bank Iya, itu iya. dipakai. Kita ada di situ. Kenapa Bapak berani? Itu kan keamanannya gimana? Itu kan tantangan. Jadi kan gini. Disinilah jiwa besar kita tuh di sini. Saya punya cita-cita, tidak ingin segampang ini PT DI hancur. Iya dong. Karena ini adalah membangunnya itu tidak gampang. Iya. Seorang Profesor Habibie membangun ini di luar nalar Pak, nggak ada yang bisa, saya bilang.
Betul Bapak jawaban kayak gitu. Saya kalau mau keluar aja Bu. Tidak usah yang mempertahankan kayak begini. Tapi dalam hati saya masih ada, saya sayang kepada PTDI saya. Kan gitu. Menderita, saya juga menderita kan. Oke lah. Udah lulus Pak. Waktu itu saya dinyatakan lulus. Bingung nggak? Itu udah sekian banyak lagi pada saat itu di istilahnya difilter lagi kan. Dan Pak Odang masuk lagi waktu itu. Masuk Artinya masuk. dengan statement yang tadi Pak Odang bilang bahwa nurani dan naluri saya berkata ya. Nah, perjalanan itu saya hanyut lagi Pak. Masih kena palitnya. Iya. Saya hanyut, nyangkut lah saya di yang terakhir bikin mobil tempur Pak. Pindah dong. Enggak. Oh masih PTDI. PTDI. Justru pindah. Oh itu sempat juga PTDI menyiptain mobil tempur ya? sampai sekarang. Oh. Dan saya operatornya. Oh. Yang tes mobil itu. Yang tes drive mobil tempur itu Pak Odang. Sama orang off-roader. Gitu. Itu juga gak ada di pikiran saya. Itu sampai saya akhir pensiun. Saya di sini. Tahun berapa itu pensiun Pak? 2008. 2013 ya. 2013 Agustus saya. Jadi artinya Bapak masih eksistensi pada saat itu Masih untuk eksis. Dan saya di situ juga saya jasanya saya bikin mobil apa sih namanya, mobil amfibi. bukan anti teroris tuh. Oh anti teroris ya. Itu mobil itu isinya tuh 4M Isinya doang perangkatnya. perangkatnya, fitur-fiturnya, terus interior sampai ke. Dan itu mobil pernah dipakai untuk menangkap teroris yang di sini di kita nih di apa ini tuh ya? Di Bali. Yang TKI ini. Hah? Apa masuknya teh? Aduh lupa saya itu. Yang di Bandung sini Pak. Di Bandung ada kan? Itu ada di siaran langsung waktu itu ada. Kan itu pakai robot kan, itu pakai robot dulu yang keluar. Saya lihat di TV itu ketawa saya kan gitu. Itu ada kebanggaan. Ada tangan saya di situ ya. Ada kebanggaan buat saya. Malahan saya juga pernah mencoba untuk menjalankan fungsi-fungsi itu kan. Iya. Penjinak bom. Penjinak bom. Penjinak bom ya. Wow, luar biasa Pak Odang ternyata ya. Dan diakhiri waktu itu pensiun itu dengan satu produk yaitu penjinak bom. Kebanggaan tuh. Kebanggaan. Kebanggaan PTD itu. Iya. Sekarang masih ada di Jakarta. PT Jala namanya. Nah, waktu udah pensiun saya kan gini. Saya lucu juga pensiun. Saya keluar dari situ teh kayak saya pulang kerja. Udah salaman-salaman. Besok saya nggak kerja ya. Assalamualaikum. Gini semua. Yang bener loh. Iya, selamat tinggal saya bilang. Nih. Bapak pensiun dini waktu itu atau emang waktunya pensiun? Ya. Lu ngaco lu. Siapa yang ngaco? Lu yang ngaco, nggak tahu waktu. Kan gitu sama saya. Ini udah waktunya. Udah waktunya ya. Lu yang ngaco, lu bukan saya. Kan gitu. Oke. Ya gimana juga? Orang masuk kayak gitu, keluar kayak gitu. Ya udahlah saya bilang. Mau masalah apa sama saya kan gitu. Oke. Sini bro.
Ah. Bos saya manggil, Ah. sini bro. Lo jangan main-main sama gua. Main apa sih? Lu bener nih. Ini surat. Dan kantor saya bukan di sini, saya udah dipanggil ke dalam, saya bilang, urus nih surat-surat saya. Nah waktu itu lancar pensiun semua di terakhir kalau nggak salah. 2018 Pak. 13. 2013 pensiun. Iya. Dari itu mau bilang apa saya bilang. Kata bos saya bilang apa saya. Ini orangnya aneh nih bilang gitu. Loh yang aneh siapa saya bilang. Ini aja. Lu kapanpun 24 jam hanggar buka buat lu. Kata dia bos. Saya bilang, saya nggak bakal nengok ke belakang, saya bilang. Takut masuk saya. Bye-bye ya. Ya. Tapi dia rindu kan? Rindu sama saya. Walaupun bro di mana? Saya lagi di Sumedang Kang. Ngapain? Ya cari sesuap nasi lah. Setan lo katanya. Udah kesini? Enggak, saya bilang. Ini uang dihitung di meja. Di video sama dia. Datang nggak? Oh, duit. Duit ya, cuan. Datang dari Sumedang, langsung belok. Assalamualaikum. Ngapain lo kesini? Enggak, silaturahmi aja, saya bilang. Lihat tuh itu mau datang. Ya iyalah. Ya iyalah, ayam yang nggak senang uang kan. Ambil tuh di kabinet. Gak mau saya. Kan saya bukan orang sini sekarang. Alah, so munafik lo. Ambil lo. Bilang, saya tahu di situ tuh ada senjata, ada apa kan. Enggak, saya kalau dikasih saya diambil, kalau enggak ya saya pulang. Sini digusur, saya ambil sendiri. Benar masih ada situ. Masih ada ya, masih ada. Aduh. Ini rezeki lo, ini rezeki anak istri lo. Bukan saya yang punya, tapi saya ingat rezeki lo. Wow, luar biasa. Sampai sekarang saya masih masih ditunggu sih. Kalau lu nggak ada kerjaan di rumah, kalau lu nggak punya kerjaan di rumah, bantulah saya. Sekarang udah jadi GM dia di sana. Kantor gua, saya bilang enak di Bandung lah daripada di sini. Kantor lu kayak bagus juga. Saya ada tempat tidur, ada apa? Tempat tidur gua lihat. Nah, tahu saya bilang ngapain tidur di sini, mending di rumah sama anak istri saya. Nah, saya jadi Adi jadi penasaran nih, Pak Odang. Itu pasca pensiun ya, tadi sampai pensiun Pak Odang artinya bergelut dengan yang namanya teknologi lah, kedisiplinan, terus teknologi dan lain-lain lah ya Pak. Yang itu sebetulnya kalau untuk orang awam itu sangat rumit. Dan sangat istilahnya tensi untuk istilahnya itu melakukan sehari-harinya itu tinggi. Ini pasca pensiun nih Pak, Bapak akhirnya memilih untuk di Bandung. Ngapain setelah itu pensiun Pak Odang?